Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adael Faruq dengan NIM 2406010066. Saya berasal dari Rombel PJKR B 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan jasmani untuk anak dengan gangguan pendengaran atau yang kita sebut dengan tunarungu. Yang pertama ada pengertian. Tunarungu adalah individu yang mengalami hambatan pada indera pendengaran sehingga tidak mampu mendengar suara ataupun bunyi. Kondisi ini sering berdampak pada kemampuan berbicara karena keterampilan berbicara umumnya berkembang melalui pengalaman mendengar orang lain berbicara. Akibatnya, banyak anak yang mengalami hambatan bicara atau bahkan menjadi tunawicara. Untuk berkomunikasi, mereka biasanya menggunakan bahasa isyarat atau membaca gerak bibir. Meskipun memiliki keterbatasan pendengaran, anak tunarungu tetap memiliki potensi perkembangan yang sama dengan anak-anak lainnya. Kehilangan atau keterbatasan pendengaran dapat disebabkan oleh faktor bawaan sejak lahir seperti kelahiran prematur, berat badan rendah, atau infeksi tertentu. Selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi tunarungu penting untuk memahami perbedaan kondisi setiap individu sehingga penanganan pendidikan jasmani adaptif dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Klasifikasi ini tidak hanya membantu aspek medis tetapi berfungsi sebagai dasar dalam menentukan strategi komunikasi, pemilihan metode pembelajaran, dan perancangan sarana prasarana di sekolah inklusif. Yang pertama, berdasarkan derajat kehilangan pendengaran. Kehilangan pendengaran dapat diklasifikasikan menurut tingkat keparahan berdasarkan ambang dengar menurut World Health Organization dan beberapa studi klinis. Yang kedua, berdasarkan letak atau sumber gangguan. Klasifikasi kedua didasar pada bagian telinga yang mengalami kerusakan. Yang ketiga, berdasarkan waktu terjadinya. Kehilangan pendengaran juga dapat diklasifikasikan menurut kapan gangguan itu muncul. Yang keempat, berdasarkan kemampuan memanfaatkan sisa pendengaran. Klasifikasi lain dilihat dari seberapa jauh anak masih dapat menggunakan sisa pendengarannya. Yang kelima, berdasarkan dampak fungsional terhadap perkembangan. Beberapa penelitian juga mengakibatkan klasifikasi dengan dampak fungsional pada perkembangan bahasa, komunikasi, dan sosial anak. Misalnya, anak dengan sosialisasi balitan berat cenderung mengalami hambatan yang lebih signifikan dalam perkembangan berbahasa dibanding dengan anak tuli konduktif. Selanjutnya ada faktor penyebabnya. Tunarungu adalah kondisi seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengaran sehingga tidak mampu menangkap rangsangan bunyi, suara, ataupun rangsangan lainnya. Istilah ini merujuk pada orang yang tidak dapat mendengar dan kurang mampu mendengar suara. Secara medis, tunarungu atau ketunarunguan berarti kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan dan non-fungsi dari sebagian atau seluruh alat pendengaran. Faktor-faktor penyebabnya terjadinya tunarungu, yang pertama faktor genetik atau keturunan. Yang kedua faktor prenatal, ini sebelum lahir. Yang ketiga faktor perinatal, saat kelahiran. Bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, atau mengalami trauma saat persalinan seperti kekurangan oksigen pada otak berisiko lebih tinggi mengalami tunarungu. Yang keempat, faktor postnatal setelah lahir. Infeksi telinga ataupun penggunaan obat-obatan tertentu. Yang kelima, faktor lainnya ini seperti kotoran, benda asing, tumor, usia, trauma, ataupun kerusakan tuba eustachius. Jenis-jenis tunarungu. Tunarungu dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama, berdasarkan kemampuan memanfaatkan sisa pendengaran. Yang kedua, berdasarkan tipe tuli konduktif, tuli sensorinal, dan tuli campuran. Selanjutnya, pencegahan. Beberapa penyebab tunarungu tidak dapat dicegah seperti yang disebabkan oleh faktor genetik atau perubahan struktur telinga akibat perubahan usia. Namun, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi resiko terjadinya tunarungu.
Yang pertama, vaksinasi untuk mencegah infeksi seperti campak dan rubella. Yang kedua, menghindari paparan suara bising yang berlebihan. Yang ketiga, penggunaan alat pelindung telinga di lingkungan yang bising. Yang terakhir, kriteria. Pendidikan jasmani bagi anak dengan gangguan pendengaran harus diselenggarakan dengan memperhatikan kebutuhan khusus mereka. Anak yang memiliki keterbatasan dalam pendengaran memerlukan pendekatan berbeda, terutama dalam hal komunikasi, metode pengajaran, serta penyesuaian sarana dan prasarana. Oleh karena itu, kriteria tertentu perlu ditetapkan agar pembelajaran jasmani dapat berlangsung efektif, aman, dan menyenangkan. Yang terakhir, penanganan dan proses pembelajaran. Perkembangan jasmani berupa koordinasi gerakan tubuh seperti berlari, berjinjit, melompat, dan bergantung, melempar, dan menangkap, serta menjaga keseimbangan. Kegiatan ini diperlukan dalam meningkatkan keterampilan koordinasi gerakan motorik kasar. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari saya tentang tunarungu. Sekian, kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.